Shalom semuanya, selamat hari Minggu, selamat bergabung di dalam ibadah Jem Yun Long. Kita langsung saja buka ibadah kita di hari Minggu ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Tuhan, kami berdoa biar kiranya Engkau pimpin kami dalam ibadah kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih lagi. Terkhusus di dalam hal pujian dan penyembahan yang kami lanjutkan dari topik yang sudah kami mulai minggu lalu, Tuhan. Beracara dari awal, pertengahan hingga kepada akhirnya, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari kita semua katakan amin, puji Tuhan. Ya, seperti tadi saya katakan dalam doa, kita minggu lalu sudah memulai ya topik pujian penyembahan. Apakah Jammers di Yunlong ingat semuanya mengapa atau alasan daripada kita memuji menyembah Tuhan saya dan saudara? Ya, ada 5 yang kita pelajari minggu lalu. Yang pertama, kita memuji menyembah Tuhan karena Alkitab mengatakannya, dan sebagai pengikut Kristus kita harus ikuti apa yang Alkitab katakan. Lalu kita memuji dan menyembah Tuhan karena memang Tuhan layak disembah dan dipuji. Bagaimana tidak, Dia adalah pencipta dari bumi, langit, dan seluruh isinya. Dan yang ketiga, kita memuji dan menyembah Tuhan karena kita diciptakan dengan tujuan atau maksud demikian. Jadi kalau kita tidak memuji Tuhan, Pastor Juna menggunakan istilah dysfunctional, artinya kita tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi memang sudah sepatutnya kodrat saya dan saudara sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna untuk memuji dan menyembah pencipta kita. Lalu yang keempat, kita memuji menyembah Tuhan karena ada mujizat di dalam pujian dan penyembahan. Artinya, rugi saya dan saudara sendiri kalau kita yang tidak mau memuji menyembah Tuhan, karena kita tidak akan mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan dapat lakukan melalui pujian dan penyembahan kepadanya. Lalu yang kelima, sangat penting sekali, jangan lupa kita memuji menyembah Tuhan karena itu merupakan suatu praktis atau latihan, saudara-saudara, persiapan bagi saya dan saudara masuk ke dalam kehidupan yang kekal nanti, karena di dalam kekekalan yang ada hanya puji sembah kepada Tuhan saya dan saudara, ya. Kudus-kudus ya kepada Allah kita. Yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan saudara-saudara ya, dengan mengetahui alasan mengapa kita menyembah Tuhan, maka kita akan lanjutkan bagaimana kita dapat menyembah atau memuji Tuhan kalau begitu ya. Nah, pada saat saya mempersiapkan bahan ini, awalnya saya berencana untuk berbicara lebih lagi mengenai pujian dan penyembahan di dalam unsur musik gereja. Ya, jadi dalam pujian penyembahan konteks gereja sebagaimana kita lakukan biasanya hari Minggu, ya. Tapi pada saat saya mempersiapkannya, saya rasa Tuhan mau saya untuk membagikan lebih dari sekedar musik gereja, karena memang sungguh puji dan penyembahan itu tidak dimulai dengan musik gereja. Walaupun musik gereja adalah salah satu bagian dari pujian dan penyembahan, tapi pujian dan penyembahan dimulai dari hidup saya dan saudara pada saat kita diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi artinya seluruh aspek kehidupan saya dan saudara harusnya menjadi puji dan sembah kepada Tuhan. Dan untuk itu saya diingatkan oleh Tuhan kepada sebuah pelajaran yang saya pelajari pada saat saya mengikuti Bible College ya, sekolah Alkitab, waktu saya masih awal-awal di dalam perjalanan saya ya, sungguh-sungguh kepada Kristus. Ya, kalau kenal Kristus memang dari lahir, puji Tuhan, saya lahir di keluarga Kristen, tapi perjalanan saya sungguh-sungguh dalam Tuhan itu baru dimulai ya di kehidupan saya pada saat saya sudah menjadi dewasa, saudara-saudara. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk masuk ke dalam satu sekolah pelayanan, dan saya mempelajari salah satunya, topik yang dipelajari itu adalah atau modul yang dipelajari adalah modul penyembahan ya, atau worship. Dan saya mempelajari ternyata saudara-saudara di dalam perjanjian baru, maksud saya di dalam gereja mula-mula ya, jadi gereja pada saat awal terbentuknya, yang namanya pujian penyembahan itu tidak dipisah-pisah seperti kita sekarang, saudara-saudara. Jadi ada waktunya pujian penyembahan ya, kalau di gereja kami di Makau waktunya ngopi dulu, waktunya pujian penyembahan, waktunya pengumuman, waktunya khotbah, waktunya mungkin altar call, saudara-saudara, lalu nanti ada nyanyi lagi di akhirnya ya. Nah, ternyata gereja mula-mula itu melakukan pujian dan penyembahan mulai daripada awal mereka memulai ibadah itu sudah pujian dan penyembahan, saudara-saudara ya. Jadi mungkin kita bisa bayangkan sekali mereka masuk ke dalam tempat ibadah itu ya,
kalau di zaman gereja mula-mula itu kan unsur Yahudi ya, unsur Ibraninya sangat kuat sekali ya. Jadi sekali masuk ke tempel gitu ya, atau ke dalam sebuah tempat ibadah, rumah ibadah itu artinya tidak ada dipisah-pisah, nanti kita mau nyanyi dulu ya. Semua sudah masuk dengan sikap yang siap, dan di dalam situ seluruh unsur pujian dan penyembahan dapat terjadi, saudara-saudara. Jadi mungkin di dalam satu ibadah itu nanti ada yang tiba-tiba bernyanyi, menaikkan lagu-lagu baru, bersorak haleluya, haleluya, atau nanti di ujung sana ada yang puji Tuhan. Lalu mungkin di ujung sana ada yang membunyikan sangkakala, mungkin di ujung sana ada yang membunyikan musik ya, yang di ujung sana memainkan kecapi ya, gendang, lalu mungkin yang di ujung sana menari bagi Tuhan, lalu yang di ujung satu lagi memainkan banner atau bendera ya. Dan hal-hal lain, mungkin ada yang membacakan firman Tuhan dengan lantang tiba-tiba, lalu tiba-tiba ada yang berdiri dan melakukan nubuatan, saudara-saudara. Ini semua bagian dari pujian dan penyembahan kepada Tuhan kita, tidak dipisah-pisah seperti yang kita lakukan sekarang ya. Walaupun tentu Tuhan bisa izinkan situasi seperti yang kita hadapi sekarang ya, yaitu dengan musik gereja yang dipisah-pisah segala macam ya, untuk tujuan memudahkan ya untuk saya dan saudara dapat secara maksimal memuji Tuhan. Seperti itulah. Contohnya dengan situasi yang sekarang COVID-19 saja, pujian dan penyembahan ya hampir rata-rata gereja di seluruh dunia malah tidak bisa melakukannya di gereja. Jadi harus nonton di TV ya, seperti saudara saat ini ya. Ini pujian dan penyembahan kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan ya. Ini adalah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Untuk itu ya, saya rasakan bahwa Tuhan ingin saya untuk memberikan kepada saudara materi yang memberikan garis besar daripada pujian dan penyembahan tersebut, yang mana tidak bisa dipisah-pisah sebenarnya, saudara-saudara ya. Tidak ada sebenarnya istilah pujian penyembahan itu cuma musik doang ya. Pujian penyembahan itu hidup saya dan saudara itu harus menjadi pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Untuk itu saya mencoba merangkum ya dari seluruh poin yang tadinya saya mau bagikan kepada saudara, yang lebih condong kepada berbicara tentang musik atau persiapan musiknya lah, lalu style musiknya atau gaya musiknya lah, bagaimana gerakan tangan kita lah, dan lain sebagainya. Akhirnya saya rangkumkan seluruh poin-poin ini ke dalam dua bagian besar, saudara-saudara, untuk kita pelajari hari ini ya. Jadi katakan ke kanan kiri saudara ya, bagaimana kita memuji atau menyembah Tuhan kita bisa lakukan dengan dua cara. Katakan kanan kiri, dua cara. Haleluya. Oke, untuk itu sebelum kita lanjutkan membahas dua cara ini, saya undang saudara untuk membuka firman Tuhan ya. Kitab Yohanes pasalnya yang keempat ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ya, saya undang saudara yang bisa bangkit berdiri, silahkan bangkit berdiri dan membaca kebenaran firman Tuhan ya. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Kita baca bersama-sama saudara-saudara. 2-3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman ini Tuhan. Kami berdoa biar firman ini dan firman-firman lain yang akan kami bahas hari ini boleh meneguhkan kami lebih lagi Tuhan di dalam bagaimana kami menyembah Engkau. Sehingga Tuhan kami dapat maksimal dalam menyembah Engkau. Dan itu bukan saja berbicara saat kami menyembah Engkau di gereja Tuhan, saat kami ibadah hari Minggu. Tapi bagaimana kami juga bisa memaksimalkan pujian penyembahan kami kepada Engkau di dalam hidup kami sehari-hari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Puji Tuhan. Ya, kita kembali, ada dua cara kita dapat menyembah Tuhan, saudara-saudara ya. Yang pertama adalah kita menyembah Tuhan dengan sikap yang benar. Katakan kanan kiri, sikap yang benar. Haleluya. Yang kedua, kita menyembah Tuhan dengan persembahan. Oke, dengan persembahan ya. Oke, jadi dua bagian besar ini ya. Baru nanti kita akan ada poin-poinnya di dalamnya ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama, saudara-saudara. Kita harus menyembah Tuhan dengan sikap yang benar. Nah, di dalam sikap yang benar ini tentunya melibatkan banyak hal juga ya. Karena tadi kan saya katakan ada banyak poin saya mau sampaikan.
Tapi Tuhan mau saya untuk berikan sebuah garis besar supaya jangan lagi kita pisah-pisah yang namanya pujian dan penyembahan. Walaupun secara praktek kita harus juga mampu untuk lihat situasi. Ya di gereja kita harus memiliki waktu untuk pujian dan penyembahan lewat lagu-lagu dan lain sebagainya. Dan saya percaya setelah kita mengikuti bahan hari ini, kita akan mampu untuk melakukan seluruh unsur daripada pujian dan penyembahan tersebut dengan baik dan semaksimal mungkin ya. Nah, yang pertama sekali lagi kita harus memuji menyembah Tuhan dengan sikap yang baik, right attitude, sikap yang benar saudara-saudara. Nah, ini termasuk apa saja? Yaitu pertama, Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 mengatakan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Jadi, sikap yang benar yang pertama adalah saya dan saudara harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Apa itu? Di dalam roh kita telah diberikan Rohul Kudus. Jadi artinya pada saat kita menyembah Tuhan, maka kita patut menyembah Tuhan dengan sikap yang terbuka terhadap manifestasi Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Saat kita memuji menyembah Tuhan, terkadang kita disentuh oleh Roh Kudus dan kita menangis. Jangan takut, silahkan, tidak masalah ya. Atau saat kita dijamah oleh Roh Kudus dan kita mulai menyembah Tuhan di dalam bahasa roh ya. Kita adalah gereja yang memiliki latar belakang Pentakosta. Jadi kita memiliki akar-akar Pentakosta. Tidak masalah, kita terbuka. Silahkan ya. Tapi juga jangan hanya ngeroh saudara-saudara ya. Karena seringkali gereja dengan latar belakang Pentakosta ini memfokuskan hanya kepada rohnya saja. Jadi pujian penyembahannya biasanya selalu dapat dikategorikan atau diidentifikasikan dengan bunyi-bunyian yang dipandang ya secara standar dunia atau standar gereja dewasa ini sebagai penuh dengan Roh Kudus. Ya, jadi penuh dengan Roh Kudus tuh harus berbahasa roh ya. Jadi harus. Memang itu salah satu daripada tanda-tandanya, tapi bukan itu saja saudara-saudara. Penuh dengan Roh Kudus itu justru tanda yang paling utama adalah perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi kalau saudara berbahasa roh tapi kehidupan saudara juga nggak berubah, percuma saudara-saudara ya. Ini yang dikatakan menyembah Tuhan di dalam roh ya. Saudara harus menunjukkan bahwa di dalam penyembahan saudara ada bukti nyata bahwa Roh Kudus membuat sebuah perbedaan dan perubahan ya yang begitu radikal di dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan semata-mata hanya memuji menyembah Tuhan dengan berbahasa roh, bernyanyi di dalam roh, bukan semata-mata dengan itu saja saudara-saudara. Tetapi harus ada bukti nyata bagaimana kehidupan saya dan saudara ya nyata perubahannya dapat dilihat saudara-saudara. Maka pekerjaan Roh Kudus akan nyata dengan perubahan yang ada dalam hidup saya dan saudara ya. Nah, jadi mengerti sekarang saudara, saya tidak berbicara hanya tentang lagu ya. Jadi penyembahan kepada Tuhan saya dan saudara ini ya termasuk dalam roh dan kebenaran ini nggak cuma dalam hal lagu, nggak cuma dalam hal pujian penyembahan di gereja harus bernyanyi di dalam bahasa roh, enggak, tetapi juga di dalam kehidupan saya dan saudara harus ada penyembahan di dalam roh. Bagaimana roh tersebut mengubah setiap unsur-unsur buruk di dalam kebiasaan saya dan saudara ya, sehingga orang dapat melihat dia dulunya begitu, punya kebiasaan buruk, sekarang kebiasaan itu sudah hilang. Itu adalah sebuah penyembahan karena tanpa saya dan saudara sadari, orang akan memuliakan Tuhan. Oh, dia berubah semenjak dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, tapi tidak cukup hanya roh saja tadi makanya saya katakan. Makanya enggak bisa hanya fokuskan kepada berbahasa roh ya, tapi harus ada kebenarannya juga ya. Kebenarannya dalam hal apa? Ya, saudara coba kita buka sekali lagi tadi ya. Yohanes pasalnya yang ke-4 ayat 23 sampai 24 ya. Saya baca sekali lagi ya. Ayat yang ke-23. Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembah-penyembah benar. Jadi saat kita menyembah Tuhan harus lakukan dengan benar saudara-saudara. Dan lakukan dengan benar itu sekali lagi di sini dikatakan bukan cuma dalam roh tapi di dalam kebenarannya ya. Jadi artinya apa di sini? Saudara, firman Tuhan tidak hanya Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Di dalam firman Tuhan juga dikatakan pada saat kita berbahasa roh, kalau orang nggak mengerti, ya percuma gitu loh. Itu nggak memberkati. Lebih baik saudara bernubuat karena orang mengerti. Jadi artinya begini, nggak ada yang larang saudara berbahasa roh. Saya suka sekali berdoa di dalam roh saudara-saudara. Tetapi saya mau bersandar dengan Roh Kudus sungguh-sungguh sehingga saat Roh Kudus mengatakan saya untuk berdiam diri dan mulai bernubuat, maka saya akan lakukan itu. Karena saya tahu itu akan memberkati orang banyak saudara-saudara ya.
Jadi artinya sekali lagi ya, di dalam sikap yang benar ini yang pertama sangat penting ya. Ya saya makanya bahas lebih panjang lagi. Ya kenapa? Karena nggak cukup saudara hanya menyembah di dalam roh saja. Saudara harus menyembah di dalam kebenaran. Jadi kalau seandainya di dalam penyembahan roh, saudara taruhlah berbahasa roh di dalam satu pujian dan penyembahan dan begitu hiruk pikuk dan lain sebagainya. Bagaimana ada teman-teman yang masih baru yang belum terlalu mengerti mungkin ya saudara-saudara ya. Saya kira alangkah lebih baiknya saudara juga mulai bernyanyi dengan menaikkan pujian-pujian haleluya, Tuhan kami menyembah Engkau, Engkau sungguh baik. Sehingga orang mengerti bahwa kita menyembah Tuhan karena Tuhan sungguh baik. Inilah kebenaran saudara-saudara ya. Jadi jangan terlalu ngeroh ya. Jangan juga cuman kebenaran yang akhirnya kita menjadi orang-orang Farisi yang kalau ngeliat orang menyembah di dalam roh, berbahasa roh, kita cuma bisa menuding dan hanya bisa menghakimi saudara-saudara. Mari kita menjadi orang Kristen yang menyembah di dalam roh dan kebenaran ya. Balance saudara-saudara, seimbang di dalam keseimbangan Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan kepada saya dan saudara yang percaya, katakan amin ya. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan dengan right attitude atau sikap yang benar. Apa sikap benar yang kedua ya? Supaya mempersingkat waktu, nanti saudara baca sendiri saja ya. Dari Ibrani, beberapa mungkin saya bisa bacakan, tapi nggak semuanya mungkin. Nah, Ibrani saya bacakan, Ibrani 12 ayat 28 ya. Saya bacakan untuk saudara-saudara. Ibrani 12 ayat 28 dikatakan di sini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Dikatakan di sini dengan hormat dan takut. Ya, saudara, cepat saja. Saudara di dalam menyembah Tuhan, sikap yang benar itu termasuk dengan sikap hormat dan takut akan hadirat Tuhan. Jadi nggak main-main saudara-saudara. Jangan celingak-celinguk lagi memuji menyembah Tuhan, lagi berdoa, ya celingak-celinguk, matanya melek, ya. Ya memang berdoa sambil melek bisa, tapi motivasinya apa ya? Kalau kita melek cuman karena cuman bosen, nah itu nggak baik gitu ya. Nggak ada yang menyalahkan kok saudara berdoa sambil melek ya. Ada di beberapa tempat kita untuk menjaga kesensitifan, kita berdoa dengan sambil melek saja, tidak perlu merem, nggak masalah, Tuhan tetap bisa dengarkan. Tapi tergantung bagaimana motivasi yang ada itu apa pada saat saudara melek ya. Karena saudara bosen berdoa kah ya. Nah jadi dalam pujian-pujian juga sama ya. Jangan tepuk tangan hanya sekedar karena ngikutin orang kanan kiri tepuk tangan gitu ya, tapi dengan sikap hormat. Begitu pula juga pada saat diajak bertepuk tangan, saudara tidak bertepuk tangan. Saudara tidak bisa kasih yang terbaik untuk Tuhan. Itu adalah salah satu cara menghormati Tuhan juga pada saat saudara memuji dan menyembah Tuhan ya. Jadi sikap yang baik dan benar ini salah satunya juga dengan sikap hormat dan takut. Lalu yang ketiga ya, juga dengan kerendahan hati. Saudara boleh baca sendiri di Yakobus pasal 4 ayat 10 ya. Kerendahan hati, atau mungkin saya punya waktu, saya baca dengan cepat saja ya. Yakobus pasal 4 ayat 10. Ya, dengan kerendahan hati. Dikatakan di sini Yakobus 4 ayat 10, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu ya. Jadi saudara, di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sikap yang benar itu salah satunya adalah harus dengan kerendahan hati. Lalu yang berikutnya Lukas 4 ayat 8 ya. Lukas 4 ayatnya yang ke-8 saya bacakan untuk saudara. Silakan dicatat juga ya saudara-saudara ya. Dikatakan di sini, Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah ya engkau ya berbakti. Jadi saudara ya, di dalam kita menyembah Tuhan dengan sikap yang benar, yaitu kita harus memilih komitmen. Komitmen hanya kepada satu Tuhan saja ya, kepada Tuhan saya dan saudara Yesus Kristus ya. Jadi jangan hari ini saya mau menyembah yang ini, besok saya mau menyembah yang itu, lusa saya mau nyembah yang itu. Saudara harus ada komitmen. Sikap yang benar adalah saudara memutuskan untuk menyembah hanya Tuhan saja. Dan komitmen ini bukan hanya berbicara tentang satu Tuhan loh ya. Komitmen berarti juga komitmen dengan segala hal yang lain. Misalnya komitmen waktu saudara, ya selama saudara
dapat bergereja, jangan sampai saudara pilih untuk lakukan hal yang lain, kecuali memang saudara harus lakukan hal lain. Misalnya ada sanak saudara yang sakit dan saudara harus nemanin orang tersebut, tidak masalah, itu Tuhan tidak akan menyalahkan. Tapi saudara ada undangan untuk ngopi-ngopi, ya. Saudara malah pilih itu bukan untuk beribadah. Itu namanya saudara juga sudah tidak komitmen. Jadi di dalam memuji menyembah Tuhan, perhatikan komitmen saudara. Yang berikutnya, sikap yang benar di dalam memuji dan menyembah Tuhan adalah juga ya lakukan yang terbaik. Berikan yang terbaik saudara-saudara. Ini saudara boleh baca sendiri. Kolose 3 ayat 23 sampai 24 dan juga Matius 22 ayat 37. Saudara harus lakukan yang terbaik ya bagi Tuhan saya dan saudara. Tuhan saya dan saudara ini adalah Tuhan yang terbaik. Jadi jangan pernah kasih yang cuman setengah-setengah atau yang ecek-ecek ya. Jadi kembalikan apa yang menjadi hak Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan kita dengan yang terbaik. Sekali lagi, jangan main-main ya. Nyanyi-nyanyi yang benar, jangan cuman bergumam saja kayak jangan saudara-saudara ya. Ada beberapa orang yang saya kenal ya, nyanyinya selalu fals saudara-saudara. Tapi menyanyi dengan lantang. Dan seringkali saya putar balik rekamannya, saya ketawa. Aduh, ini nyanyinya kenceng banget lagi lantang. Tapi itu hanya saya bergurau. Di balik semua itu, saya bersyukur orang-orang ini berteriak dengan lantang, saudara. Karena apa? Karena itu yang membawa hadirat Tuhan. Walaupun suaranya nggak bagus, tapi mereka menyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan lantang, dengan yang terbaik bagi Tuhan. Dan penyembahan yang terbaik itu, persembahan yang terbaik itulah yang membawa hadirat Tuhan turun. Saudara, kalau di zaman dulu itu persembahan, nanti kita akan masuk lebih lagi di bagian yang kedua ya, mengenai persembahan. Ya, persembahannya dalam bentuk ya persembahan korban bakaran dan lain sebagainya. Jangan lupa, dalam korban bakaran itu kita Tuhan melihat yang mana yang terbaik, yang mana yang tidak terbaik juga ya. Pada saat kita berikan yang terbaik saudara-saudara, maka Tuhan menerima korban bakaran tersebut. Jadi saat kita memberikan pujian penyembahan, baik itu dalam hal doa, pujian penyembahan di gereja lah, atau bahkan ya di dalam bekerja bagi majikan kita ya, nanti kita akan bahas itu poin yang di bagian yang berikutnya juga ya. Apapun jenisnya ya persembahan yang diberikan ini ya, pada saat kita berikan yang terbaik maka Tuhan akan menerimanya saudara-saudara ya. Tapi kalau kita berikan dengan ece-ece ya, masa bodoh segala macam saudara, aduh ya, ini namanya kita malah meledek Tuhan dan mempermalukan Tuhan saudara-saudara ya. Berikan yang terbaik. Kalau itu yang terbaik yang kau bisa berikan, gak usah takut. Mau saudara juga merasa suaranya jelek kah? Gak perlu takut. Tuhan tetap meninggikannya. Yang percaya katakan amin. Oke? Yang terakhir ya, sikap yang terakhir yang saya mau bahas hari ini, sikap benar di dalam menyembah Tuhan, yaitu adalah yang kita buka Yakobus pasal 4 ayat 7. Yakobus pasal 4 ayat 7 ya. Yaitu berbunyi di sini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dikatakan di sini tunduklah kepada Allah. Jadi pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sikap yang benar, sikap itu salah satunya adalah juga total surrender atau tunduk secara penuh kepada Allah, penyerahan diri secara penuh kepada Allah ya, berserah penuh kepada Allah. Ya, jadi kalau saudara berserah penuh kepada Allah, maka sekali lagi saudara sudah tidak akan memilah-milah lagi saudara-saudara. Pujian penyembahan itu cuma di gereja doang, nggak ada. Pujian penyembahan dibawa terus sampai kepada hidup kita. Saat kita bekerja, kita memuji menyembah Tuhan lewat pekerjaan kita. Saat kita berdoa, juga memuji menyembah Tuhan. Saat kita mengurus kita punya keluarga, juga memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan lakukan semua itu karena kita tunduk kepada Tuhan saya dan saudara. Ya. Jadi inilah sikap-sikap yang benar. Bagian yang pertama selesai, kita menyembah Tuhan dengan sikap yang benar. Di dalam roh dan kebenaran, dengan takut akan Tuhan dan hormat, dengan kerendahan hati, dengan komitmen, dengan yang terbaik, dan dengan penyerahan diri secara penuh kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita patut menyembah Tuhan dengan memberikan persembahan. Ya, jadi memang dalam penyembahan kepada Tuhan kita harus memberikan persembahan. Harus ada yang dipersembahkan. Ya, harus ada yang dipersembahkan saudara-saudara. Apa aja yang dipersembahkan? Nah, ini yang baru kita pelajari ya. Nah, sebelumnya tapi saya ajak saudara untuk membuka satu Tawarik ya. Satu Tawarik. Ini saja yang kita akan baca untuk ini. Satu Tawarik untuk firman Tuhannya di bagian yang kedua ini mengenai persembahannya. Satu Tawarik 16 ayat 29
Silakan saudara catat dan saya bacakan bagi saudara. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan, ya. Saudara, di dalam ayat ini saja sudah dikatakan beberapa tipe persembahan yang bisa diberikan, yaitu yang satu, ya, memberikan persembahan dalam bentuk memuliakan nama Tuhan, ya. Lalu yang kedua dengan persembahan. Ya, persembahan mungkin dalam bentuk fisik, ya saudara-saudara, ya. Lalu dikatakan di sini masuk menghadap Dia, artinya masuk mencari Tuhan. Pada saat kita mencari Tuhan, itu adalah salah satu cara penyembahan yang bisa kita lakukan juga. Lalu di sini sujud menyembah. Jadi kita berbicara tentang postur tubuh atau gerakan tubuh. Jadi kita juga bisa menyembah Tuhan dengan bentuk kita bersujud kepada Tuhan, ya. Lalu dikatakan di sini dengan berhiaskan kekudusan. Salah satu cara kita memuji dan menyembah Tuhan adalah dengan menjaga kekudusan saya dan saudara, ya. Nah, dari ayat ini juga kita babarkan lagi apa saja jadinya offering atau sacrifice atau persembahan atau pengorbanan yang dapat kita berikan. Yaitu yang satu, ya tadi udah dikatakan, udah bisa dalam bentuk uang, ya. Yaitu kita lakukan persembahan setiap hari Minggu atau kadang persembahan spesial, ada juga perpuluhan, donasi, persembahan misi dan lain sebagainya. Lalu bisa juga persembahan dalam bentuk waktu, saudara-saudara, ya. Ini juga bentuk penyembahan, saudara-saudara. Saudara memberikan waktu saudara untuk melayani di gereja, bahkan sekedar untuk mengikuti ibadah, mendengarkan kebenaran firman, memberikan waktu untuk orang yang mungkin tanpa sengaja nanya kepada saudara mengenai Yesus itu siapa. Saudara kasih waktu untuk menjelaskan. Itu juga sebuah persembahan, penyembahan kepada Tuhan, ya. Pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Energi saudara, capek, ya, dan segala macam. Kesakitan saudara, ya, atau kehilangan akan sesuatu yang saudara sukai. Yang namanya persembahan atau pengorbanan itu, ya, namanya saja sudah pengorban. Harus ada sesuatu yang sakit, saudara. Harus ada sesuatu yang saudara give up, sesuatu yang saudara hilang, yang harusnya saudara dapat enjoy, tapi saudara pilih untuk tidak enjoy. Karena apa? Saudara korbankan, saudara-saudara, ya. Dan yang berikutnya, saudara-saudara, ya, dari 2 Tawarik 29 ayat 28 boleh dicatat, 2 Tawarik 29 ayat 28, juga Mazmur 100 ayat 2. Nah, ini berbicara khusus tentang lagu-lagu, musik-musik. Ya, itu yang kita lakukan di gereja setiap hari Minggu, atau pada saat kita bersaat teduh di rumah, atau saat kita sekedar dengarkan YouTube lagu-lagu gereja, ya, sambil merenungkannya. Nah, ini juga bentuk daripada pujian dan penyembahan, saudara-saudara, ya. Nah, tentunya dalam bentuk pujian dan penyembahan ini kita juga berbicara tentang hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan. Yaitu tadi saya katakan, ya, kalau ada tepuk tangan, ikutlah saudara-saudara, ya, kecuali saudara memang bukan dari gereja dengan latar belakang demikian. Tapi kita sebagai gereja Gem, kita bertepuk tangan, kita bersorak, puji Tuhan, ikut. Saat worship leader mengajak saudara untuk mari kita menyembah Tuhan, mari kita sembah Tuhan dengan berbagai cara ini, ya. Biasanya ntar ada yang menari, ya, kita belum ada kapasitas itu, ya, saudara-saudara, ya. Ada yang main tamborin gitu, ya, kita belum ada kapasitas itu. Tapi ini juga hal-hal yang dapat dilakukan, saudara-saudara. Dan saat ini kita kapasitasnya hanya bisa melakukan postur tubuh mungkin, ya, mengangkat tangan, saudara, mengangkat begini atau mengangkat seluruhnya, ya. Lakukan, silakan sesuai dengan arahan Roh Kudus, saudara-saudara. Ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan di dalam pujian penyembahan dalam bentuk lagu, musik, ya, atau kesenian, ya, di dalam gereja gitu, saudara-saudara. Dan selain itu juga hal yang sama, saat saudara diajak untuk menyembah dengan menaikkan nyanyian-nyanyian baru, firman Tuhan katakan. Jadi nggak usah harus terpaku dengan lagu yang saudara nyanyikan. Saudara bisa bikin lagu sendiri. Haleluya, ku memuji Engkau. Haleluya, Yesus. Pada saat kita lagi dalam pujian dan penyembahan gitu, ya. Nah, saudara bisa lakukan ini. Atau bisa juga saudara, firman Tuhan mengatakan dalam bahasa Inggris, joyful noise, ya, atau berisik yang penuh dengan sukacita. Haleluya, ya. Saudara kan kalau Pastor Juna minggu lalu mengatakan, lah kalau kita nonton konser aja kita bisa teriak-teriak, masa kita memuji, menyembah Tuhan kita nggak bisa kita haleluya Tuhan kau luar biasa, ya. Balik lagi kepada tadi dikatakan berikan yang terbaik, saudara-saudara. Masa kita nggak bisa berikan itu, saudara-saudara, ya. Jadi itu kita bisa berikan, tapi juga bukan cuma itu, bukan cuma sekedar teriak-teriak saja. Kadang-kadang Roh Kudus mengarahkan saya dan saudara untuk berdiam diri. Untuk apa? Mendengarkan Tuhan di dalam pujian dan penyembahan. Silakan diam diri dan dengarkan suara Tuhan saat kita memuji dan menyembah Dia. Jadi pada saat kita diam bukan berarti juga kita nggak memuji menyembah Tuhan. Karena pada saat kita diam, kalau kita diam karena kita mendengarkan suara Tuhan, sesungguhnya kita sedang memuji menyembah Tuhan. Yang percaya katakan amin, ya. Apalagi berikutnya juga berdoa,
Ya tadi saya sudah katakan berdoa juga bentuk dari puji dan penyembahan Tuhan. Nah, poin yang terakhir saudara, di dalam bagian yang kedua ini, persembahan atau pengorbanan apa yang dapat kita persembahkan juga. Ya, saya bacakan, kalau ini saya bacakannya. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-1, saudara-saudara. Ya, dikatakan di sini saudara-saudara, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya, balik lagi kepada kehidupan saya dan saudara. Ya, saudara, kalau saudara sudah lakukan tadi yang saya katakan semua, uang, waktu, energi, pujian penyembahan di gereja, tarian, nyanyi, dan lain sebagainya, ngangkat tangan kek, atau tepuk tangan kek, berdoa, dengarkan Tuhan kek. Tapi kalau saudara tidak memberikan hidup saudara secara penuh kepada Tuhan saya dan saudara, maka sesungguhnya sia-sialah seluruh persembahan yang tadi itu ya saudara-saudara. Jadi di dalam memuji dan menyembah Tuhan, sangat penting untuk saya dan saudara juga harus menyembah Tuhan dengan memberikan seluruh hidup saya dan saudara. Tubuh kita menjadi pujian menyembah Tuhan. Pada saat kita bisa lakukan ini, maka saudara, kita sekali lagi tidak akan memilah-milah atau memisah-misahkan bahwa pujian penyembahan itu cuma di gereja. Yang ada kalau kita pisah-pisahin seperti itu. Kenapa saya sekarang tahu Tuhan tidak mau saya pisah-pisahkan? Karena terlalu banyak orang Kristen pisah-pisahin pujian penyembahan itu di gereja. Jadi kalau di gereja nangis-nangis, puji Tuhan, haleluya. Keluar dari gereja tetap lagi hidup tidak kudus. Percuma saudara-saudara. Tuhan mau kita tidak pilah-pilah supaya tahu bahwa mulai di gereja kah, mulai di rumah kah, mulai di tempat kerja kah, dimanapun itu, sampai kepada Maranatha Yesus datang kali kedua, pujian dan penyembahan tidak berhenti, bahkan sampai kepada kekekalan. Ingat, minggu lalu yang terakhir kita memuji menyembah Tuhan di dunia ini supaya kita latihan, karena di kekekalan nanti yang ada hanya pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Tidak ada hentinya saudara-saudara. Itulah sebabnya kita perlu memuji dan menyembah Tuhan lewat kehidupan saya dan saudara, ya. Tidak ada option. Yang lain tadi boleh option saudara-saudara ya. Money, time, nyanyian, postur, option, pilihan sendiri. Tapi yang terakhir ini tidak ada kata tidak. Saya dan saudara harus memuji dan menyembah Tuhan dengan mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh saya dan saudara kepada Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Segitu saja. Mari kita tutup ibadah kita dengan doa. Ya, jangan lupa hari ini highlightnya bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan dibagi dua besar dulu. Yang satu yaitu kita harus memuji dan menyembah Tuhan dengan sikap yang benar. Sikapnya apa saja? Yaitu dengan roh dan kebenaran, dengan takut akan Tuhan dan hormat, kerendahan hati, komitmen kepada Tuhan, dan berikan yang terbaik, dan penyerahan diri secara penuh. Lalu yang kedua, kita menyembah Tuhan dengan persembahan atau pengorbanan. Apa saja? Uangkah, waktukah, energikah, atau kehilangan sesuatu yang kita sukakah, dengan lagu, musik, tarian, postur tubuh, gerakan tubuhkah, berdoa, mendengarkan Tuhankah, ya. Tapi yang terakhir tidak bisa iya atau tidak, melainkan harus ya, yaitu menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan. Amin, haleluya. Harap ini menjadi berkat bagi saya dan saudara. Dan mulai hari ini kita akan melakukan pujian penyembahan kita, baik itu di gereja sambil nyanyi, ataukah itu saat kita di rumah kah, saat kita bekerja kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan, lakukan pekerjaanmu, apapun itu seperti engkau lakukan kepada Tuhan. Maka kita akan lakukan dengan benar, dengan seluruh sikap yang benar tadi kita sudah katakan, dan juga dengan jenis-jenis yang berbeda-beda yang kita lakukan, seperti tadi sudah kita ungkapkan di bagian yang kedua. Dan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka mau ke kiri kah, ke kanan kah, kita akan temui bahwa setiap aspek kehidupan kita itu dipenuhi dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saya dan saudara yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau sudah mengingatkan kepada kami bagaimana kami dapat memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Ya, yang pertama garis besarnya adalah dengan sikap yang benar. Dan kami juga bersyukur sudah diingatkan dengan beberapa sikap yang benar yang dapat kami lakukan saat memuji menyembah Engkau. Lalu juga dengan bagian yang kedua, yaitu kami harus menyembah Engkau dengan persembahan, dengan pengorbanan. Dan kami juga boleh diingatkan beberapa jenis pengorbanan atau persembahan yang dapat kami lakukan Tuhan kepada Engkau. Tapi yang paling terpenting Tuhan, Engkau sudah ingatkan kepada kami bahwa seluruh hidup kami harus kami serahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya lewat kehidupan kami, seluruh aspek kehidupan kami, nama-Mu boleh dimuliakan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menutup ibadah kami di siang hari ini Tuhan. Berkati minggu yang berikutnya yang baru ini Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami di kampung halaman Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan. Berkati tempat di mana kami ditempatkan, Hong Kong Tuhan dan juga Makau. Berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa negara kami Tuhan. Jaga lindungi mereka Tuhan. Dan pulihkan kondisi negara kami juga seluruh dunia saat ini Tuhan dengan cepat Tuhan. Dan kami juga berdoa memberkati bangsa Israel Tuhan. Biarlah kiranya Engkau jaga lindungi mereka dan selamatkan mereka Tuhan, dan biar mereka dapat menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa disertai dengan damai sejahtera kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga kekuatan yang kita terima di dalam persekutuan dengan Rohul Kudus yang terus bersama dengan saya dan saudara sampai kepada Maranatha. Tuhan datang kali kedua di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi happy Sunday. Sampai ketemu lagi.